Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kitam Arizal. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil progres saya dalam proposal penelitian, yaitu dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul penelitian Analisa Kelayakan Sampah TPA Mojosari sebagai Bahan Bakar Refuse Derived Fuel atau RDF. Saya di bawah bimbingan Ibu Vira Rosyarewari, STMT. Kemudian untuk slide kedua yaitu sistematika pembahasan. Di sini ada bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Sedangkan untuk bab 2, tinjauan pustaka, terdiri dari tinjauan umum yaitu sampah, konsep dasar sampah, konsep pengelolaan sampah, dan konsep waste to energy atau WTE. Kemudian untuk subbab kedua yaitu landasan teori, terdiri dari pengertian RDF, klasifikasi RDF, karakteristik RDF, pemanfaatan RDF, dan teknologi RDF di Indonesia. Kemudian subbab ketiga, preview study atau penelitian terdahulu. Untuk bab 3, metode penelitian terdiri dari 7 poin pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, rangka penelitian, langkah kerja penelitian, variabel penelitian, analisa data, lokasi dan waktu penelitian, dan jadwal penelitian. Kemudian untuk latar belakang sendiri, berdasarkan data sensus penduduk tahun 2019, Kabupaten Mojokerto memiliki jumlah penduduk mencapai 1.159.593 jiwa dengan laju pertumbuhan 1,02%. Sesuai laporan Jakstrada DLH Kabupaten Mojokerto tahun 2019, didapatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah hanya mencapai 21% dan 79% dari sampah belum terkelola, padahal sampah mencapai 70 ton per hari. Dengan volume sampah yang terus mengalami peningkatan setiap tahun, dan TPA Mojosari yang semakin kekurangan daya tampung, maka perlu adanya alternatif dalam pengelolaan sampah dengan konsep WTE atau Waste to Energy. Salah satu aplikasi WTE yaitu Refuse Derived Fuel atau RDF yang merupakan salah satu pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil. Kemudian masuk ke rumusan masalah, ada 3 yaitu bagaimana komposisi sampah dan karakteristik fisik dan kimia sampah di TPA Mojosari. Yang kedua, berapa besar nilai kalori sampah TPA Mojosari. Kemudian yang ketiga, bagaimana potensi sampah di TPA Mojosari jika dimanfaatkan sebagai RDF. Dari rumusan masalah, ditemukan tujuan penelitian sebagai berikut. 1. Mengetahui komposisi dan karakteristik sampah TPA Mojosari. Mengetahui nilai kalori sampah TPA Mojosari. Kemudian yang ketiga, mengetahui potensi sampah di TPA Mojosari sebagai bahan bakar RDF. Kemudian manfaat penelitian, 1. Memberikan gambaran komposisi dan karakteristik sampah di TPA Mojosari. Yang kedua, memberikan gambaran salah satu konsep waste to energy. Kemudian yang ketiga, memberikan gambaran potensi sampah di TPA Mojosari yang bisa dimanfaatkan sebagai RDF. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian terdiri dari 6 poin, yaitu komposisi sampah diukur dengan metode SNI, karakteristik fisik sampah hanya meliputi berat jenis sampah dan kadar air, karakteristik kimia sampah meliputi kadar volatil, kadar abu, dan nilai kalori. Kemudian yang kelima, kategori sampah TPA Mojosari yang dimaksud adalah sampah yang siap ditimbun dalam landfill site. Kemudian yang keenam, perhitungan potensi energi sampah TPA Mojosari hanya dilakukan pada beberapa jenis sampah, yaitu sampah karet, kertas, tekstil, plastik, dan kayu. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu landasan teori. Jadi RDF ini merupakan bahan bakar alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil pada industri semen ataupun PLTU. Untuk sumber dan karakteristik RDF ini, sumbernya bisa berasal dari sampah padat perkotaan, sludge dari industri, limbah konstruksi, dan limbah hasil proses industri. Kemudian untuk teknologi RDF di Indonesia masih ada satu, yaitu tepatnya di tempat pengelolaan sampah terpadu di TPA Tritih Lor Jeruk Legi Cilacap. Pembangunan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2017 dan sudah beroperasi sejak November 2018. Kemudian untuk referensi nilai RDF sendiri itu berdasarkan komposisi dan karakteristik sampah, juga berdasarkan nilai kalori sampah. Tentunya di setiap negara memiliki nilai kalori sampah yang berbeda-beda. Berikut saya sajikan nilai kalori sampah perkotaan dari TPA di negara Singapura. Bisa dilihat di sini bahwa nilai kalori tertinggi dihasilkan oleh jenis sampah plastik yang memiliki struktur PP atau PE, yaitu sebesar 43,2 mg per kilogram. Kemudian di sini ada contoh preview study, penelitinya yaitu Zhao pada tahun 2016 dengan judul Characterization of Singapore RDF Research and Analysis of their Heating Value. Metodenya
dilakukan dengan cara mengambil beberapa komponen atau jenis sampah, yaitu plastik, kertas, karton, tekstil, hortikultur, dan sisa makanan. Kemudian dilakukan analisis proksimat, yaitu uji kadar abu, kadar air, kadar karbon, kadar volatil, dan uji nilai kalori dengan bom kalorimeter. Kemudian hasil penelitiannya yaitu bahwa sampah di TPA negara Singapura memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan bakar RDF karena memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu sebesar 43,2 mg per kilogram. Kemudian untuk penelitian kedua dilakukan di Indonesia oleh Paramita, Hartono, dan Susilo pada tahun 2018 dengan judul Sustainability of Reused Derived Fuel Potential from Municipal Solid Waste for Cement Alternative Fuel in Indonesia di Cilacap. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data sekunder dengan melakukan wawancara dan permintaan data di DLH Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk data primer dilakukan analisa proksimat atau uji lab terkait kadar abu, kadar air, kadar volatil, dan uji kalorimeter sampah. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa kalori minimum yang dibutuhkan untuk industri semen di Indonesia adalah 3.000 kilokalori per kilogram. Nah, untuk sampah di TPA Cilacap mendapatkan nilai kalori rata-rata sebesar 3.563 kilokalori per kilogram. Jadi, menunjukkan hasil yang baik untuk dijadikan sebagai RDF. Kemudian untuk masuk ke bab 3, yaitu saya menyusun langkah kerja penelitian sebagai berikut. 1, menentukan ide. Kemudian yang kedua, melakukan studi literatur atau persiapan penelitian. Kemudian yang ketiga, perizinan penelitian dan permintaan data sekunder ke DLH Kabupaten Mojokerto. Kemudian yang keempat, perizinan penelitian ke TPA Mojosari. Yang kelima, melakukan observasi lapangan di TPA Mojosari. Yang keenam, melakukan sampling komposisi dan identifikasi sampah. Kemudian yang ketujuh, melakukan pengukuran berat jenis sampah. Yang kedelapan, melakukan pengukuran parameter fisik di laboratorium, yaitu kadar air. Kemudian yang kesembilan, melakukan pengukuran parameter kimia di laboratorium, yaitu kadar abu, kadar volatil, dan nilai kalor. Yang ke-10 yaitu analisa hasil penelitian. Kemudian di sini ada variabel penelitian, yaitu variabel bebas dalam percobaan ini adalah sampah yang akan diuji, dengan variabel terikat, yaitu komposisi sampah atau nilai komposisi sampah. Kemudian di sini dapat dilihat data penelitian. Untuk data primer ada berat jenis sampah, komposisi sampah, kadar air, kadar abu, kadar volatil, dan nilai kalor. Sedangkan data sekunder yaitu data timbulan sampah dari DLH. Kemudian untuk waktu dan lokasi penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel sampah di landfill site selama 8 hari sesuai SNI. Kemudian karakteristik fisik dan kimia dilakukan di Laboratorium Kimia Teknik Lingkungan UPN Veteran Jawa Timur dan Laboratorium Kimia Jurusan Kimia Institut Teknologi 10 November. Kemudian untuk analisa data, di sini menggunakan Microsoft Excel dengan keluaran berupa grafik dan diagram. Berikut ada beberapa analisa data, yaitu meliputi 1, pengukuran berat jenis sampah, pengukuran menggunakan SNI 193964-1994. Kemudian untuk pengukuran kadar air menggunakan acuan SNI juga, yaitu SNI 03 1971 1990. Kemudian untuk kadar abu menggunakan acuan ASTM E 83087. Sedangkan untuk kadar volatil menggunakan acuan standar metode 2540E. Sedangkan untuk pengukuran nilai kalor menggunakan uji bom kalorimeter di lab ITS kimia ITS. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.